Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Dan salah satunya kita akan bahas di video kali ini adalah 4 event penting ya untuk kripto di minggu depan. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan keempat event ini. Saya rasa ini akan cukup penting dan mungkin bisa menimbulkan volatilitas di market kripto yang memang sudah kita lama tunggu-tunggu. Ya, kita akan update dulu untuk market kripto untuk hari ini. Nanti kita akan membahas keempat event itu dan kenapa kita pikir bahwa minggu depan adalah minggu yang cukup besar untuk kripto. Seperti itu ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, dimana untuk hari ini market masih lebih ke arah sideways, tidak terlalu banyak pergerakan. Bitcoin di level 17.100, Ethereum di level 1.274 ya. Bisa dibilang no movement ya. Kalau kita lihat untuk altcoin, beberapa altcoin memang bisa dibilang mengalami kenaikan seperti Osmosis, GMX, Toncoin, Trust Wallet, ApeCoin, Torchain, Rune, tapi nggak terlalu banyak juga seperti itu ya. Hanya beberapa saja, sisanya beberapa juga mengalami koreksi. Market bisa dibilang secara sentimen fear ya, kalau kita lihat dari sentimen fear, ketakutan, tapi ini sangat-sangat sideways ya. Mungkin ini cukup parah juga kalau saya lihat ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini dari Caleb Franzen. 11 days of practically zero price action for Bitcoin ya. Kalau kita mau lihat secara teknikal, biasanya kita lihat ini adalah perubahan harga atau movement dari suatu aset seperti itu ya. Salah satunya Bitcoin sebenarnya kalau kita lihat untuk analisa Bitcoin. Dan kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir no movement juga untuk Bitcoin. Bitcoin nggak terlalu banyak pergerakan. Bahkan di sini dia membahas 11 hari tanpa pergerakan. Yes, Bitcoin gerak 1-2%, tapi itu tidak terlalu signifikan. Kalau teman-teman perhatikan di dalam grafik ini bisa kelihatan nih, 11 hari terakhir ini kita di area zona yang ini. Ya, sangat-sangat no movement lah, sangat kecil gitu movementnya ya. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya saja, saya akan coba jelaskan. Ditambah lagi kalau teman-teman buka Bitcoin, mungkin volatility index ya. Bitcoin volatility, Bitcoin vol. Tidak ya, bentar ya, coba kita cari dulu ya. Ini kita dapat nih, kalau teman-teman perhatikan di Bitcoin historical volatility index. Jadi ini indeks yang melihat seberapa volatile Bitcoin gitu ya. Kita bisa lihat selama beberapa hari terakhir ya, ini kenaikannya cukup signifikan, naik pada saat FTX crash. Di sini Bitcoinnya movementnya ada pergerakan seperti itu, maka di sini volatilitasnya naik ya. Semakin tinggi kalau teman-teman tidak terlalu mengerti bagaimana cara membacanya, intinya seperti ini. Semakin tinggi pada saat dia mengalami kenaikan, ini artinya volatility-nya naik. Artinya Bitcoin ini movementnya drastis gitu ya. Mungkin dia bisa pump 5% ataupun dump 5% seperti itu ya. Dan kita bisa lihat secara volatility-nya ini Bitcoin mengalami penurunan. Bahkan untuk saat ini dia cukup low lah gitu ya, cukup di bawah. Kalau kita lihat secara konteks di weekly index di sini ya, ini kita bisa perhatikan. Ini salah satu yang paling rendah lah. Ini terendah di sini di 2018 bulan Oktober. Sekarang Bitcoin termasuk di area yang sama gitu ya, di area yang low di sini. Makanya teman-teman bisa lihat bahwa market ini sideways sekali. Gitu ya. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya bagaimana. Kita akan bahas event-event penting di minggu depan ya. Ada apa saja? Yang pertama, kita akan lihat dari sini adalah di tanggal Desember 13 ya. Desember 13 itu hari Rabu ya. Desember 13 itu hari Rabu. Desember 13 itu hari Selasa ya. Hari Selasa jam 8.30 AM kalau misalnya di Indonesianya ya. Kalau untuk di Indonesianya itu hari Rabu. Saya akan coba lihat dulu secara jam di Indonya ya. Ya, kita bisa lihat di sini Desember 13. Ini adalah hasil CPI atau Consumer Price Index di bulan November 2022. Untuk tanggal pastinya, ini saya cek di investing.com ya. Di sini, teman-teman bisa perhatikan ini CPI year on year itu jam 8:30 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ya. Hari Selasa Desember 13 8:30 malam ya. Untuk di Amerikanya di sini 8:30 pagi. Nanti saya akan update ini untuk beberapa hasil ya, semua di channel Telegram gitu. Jadi teman-teman yang belum join, silakan join juga. Untuk tanggal-tanggal lengkapnya kita akan lebih reviewnya di channel Telegram sendiri. Jadi Desember 13 ini adalah event pertama, dan kita tahu bahwa CPI ini selama beberapa bulan terakhir ini sangat penting gitu ya. Ini bisa menentukan pergerakan market kripto juga. Secara forecast di sini 7,3% forecastnya gitu ya. Jadi apakah CPI-nya bisa
di bawah 7,3% atau masih di atas 7,3%. Kita tahu kalau misalnya di atas 7,3% artinya inflasi masih di atas nilai yang diprediksi. Seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu akan further downside atau penurunan tambahan di market kripto. Dan sebaliknya, kalau misalnya inflasi bisa 6% atau 6,8%, saya rasa itu akan menjadi sangat positif juga di dalam market. Tapi kalau teman-teman tanya apakah hal itu mungkin terjadi, cukup kecil sebenarnya ya. Kenapa? Karena teman-teman saya lihat dari secara actualnya ya, yang asli. Di sini penurunannya ya dari 9,1 ke 8,5 ke 8,3 ke 8,2 pelan-pelan gitu ya, nggak ada yang signifikan sekali. Mungkin kita ke 7,2, 7,4 itu udah lumayan seperti itu ya. Jadi ini kira-kira untuk event pertama ya, Desember 13. Next eventnya itu adalah FOMC. Ya, FOMC ini Fed Interest Rate Decision, suku bunga. Bagaimana suku bunga the Fed gitu ya. Untuk tanggalnya itu di hari Kamis ya. Di Kamis dini hari kalau tidak salah ya. Ini di waktu Indonesia Barat juga, WIB. Ini di jam 2 pagi ya, jam 2 pagi Kamis tanggal Desember 15 ya. FOMC Economic Projection dan FOMC Statementnya maupun juga suku bunganya. Ini juga penting sekali gitu ya. Untuk saat ini kalau kita perhatikan secara di websitenya, nah di sini kita lihat ya, target rate probabilities for 14 December 2022 atau 14 Desember 2022, di mana secara target saat ini 78,2% ya, 78,2% ini lebih favor yang naik 50 basis point ya. Naik 50 basis point, suku bunganya menjadi sekitar 4,25% sampai 4,5% gitu ya. Dan 21,8% ini favor untuk kenaikan 75 basis point seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin secara ekspektasi market melihat FOMC ini lebih karena untuk naik 50 basis point saja. Kalau tiba-tiba yang naik 70 basis point, saya rasa ini akan menjadi cukup bearish juga untuk market crypto seperti itu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan juga untuk teman-teman. Next up yang kita bisa lihat lagi, bukan hanya untuk suku bunga ya yang kita selalu bahas, yaitu adalah pidatonya juga setelah FOMC. Biasanya si Jerome Powell ada membahas sesuatu tentang outlooknya dia, tentang pendapatnya dia, dan ini adalah beberapa skenario gitu ya. Yang pertama adalah apakah dia lebih ke arah dovish atau dia lebih ke arah hawkish ya. Pada saat dia dovish, artinya dia melihat oke, ini market ekonomi mulai membaik dan lain-lain, ini akan menjadi cukup signifikan gitu ya. Dan mungkin dia bisa bilang oke, kita akan menurunkan suku bunganya di next FOMC meeting, yaitu di tahun depan. Itu adalah pertanda yang sangat bagus sekali, dan itu kemungkinan besar akan risk on artinya ya Bitcoin bullish gitu ya. Orang-orang lebih melihat untuk aset-aset yang lebih berisiko lagi gitu ya. Tapi kalau dia masih hawkish, wah inflasi masih tidak terkontrol dan lain-lain, itu artinya ya kemungkinan besar kita bakal sell off lagi atau mengalami penurunan lagi. Jadi kira-kira ini untuk FOMC ya, 2 event. Next event ya, event ketiga itu ini juga cukup menarik ya, karena kita baru bahas video Ripple ya. Ini ada rumor, kembali lagi ini hanya rumor. Kita nggak tahu ini belum benar atau tidak, tapi di sini source-nya ini dari si Charles Hoskinson ya. Charles Hoskinson ini adalah CEO dari Cardano atau ADA gitu ya. Jadi cukup valid lah gitu ya, dimana dia sering membuat live stream lah di YouTube gitu ya, dan dia sempat membahas di live stream media bahwa Ripple versus SEC will settle on December 15 ya, akan selesai di Desember 15. Gak tahu apa akan positif atau negatif gitu ya, tapi dia bilang rumornya itu di Desember 15. Ini ada klipnya ya, kalau kita bisa mendapatkan klipnya di sini. Coba ya. People win, sometimes people don't. I've heard rumors that the Ripple case will be settled December 15th, and we'll just see, and that could have catastrophic implications for the industry, one way or the other. But you just keep moving forward. Nah ya, kalau teman-teman bisa dengarkan dia punya klip, dia membahas bahwa ya rumor dia bahwa Ripple dan SEC ini akan selesai di Desember 15. Seperti itu ya. Jadi big event, big week untuk crypto, ditambah event keempat yang kita akan bahas di sini. Ini adalah FTX founder ya. FTX founder Sam Bankman-Fried atau SBF. Dia bilang dia bakal testify before Congress meetingnya gitu ya. Di sini dia sempat tweet sebenarnya. Ini saya quote tweetnya aja. Kita lihat loading dulu.
ya di sini ya, dimana dia membahas I still do not have access to much of my data. Jadi dia belum ada akses untuk data-datanya dia. Jadi dia bilang dia ada limit to what I will able to say, and I won't be as helpful as I like. Jadi dia bilang ya dia masih ada limit di datanya dia, mungkin personal information dan lain-lain gitu. Jadi dia bilang dia mungkin nggak akan terlalu membantu, tapi secara komitinya sendiri membahas bahwa mereka berpikir bahwa SBF ini akan menjadi salah satu source yang cukup berguna lah gitu, useful. Jadi dia bilang dia akan testify atau bersaksi di 13 Desember ini. Jadi ya kita lihat lagi, ini adalah tentang FTX crash-nya sendiri. Good news sebenarnya untuk SBF juga, dia membahas seperti ini, tapi kembali lagi gitu ya, kita akan lihat perspektifnya dia bagaimana. Karena kalau kita lihat selama beberapa hari terakhir dia sempat membahas bahwa I made a lot of big mistakes this year. Dia banyak kesalahan lah di tahun ini gitu ya. Tapi dia bilang bahwa FTX crash ini bukan salahnya dia gitu. Jadi mungkin dia belum ngaku, atau memang sebenarnya bukan kesalahannya dia, itu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi kita akan tunggu masalah ini di dalam hearingnya dia gitu ya, di dalam testify-nya dia di 13 Desember. Jadi ini kira-kira pergerakan market kripto atau event-event market kripto yang akan terjadi di minggu depan. Makanya akan cukup pack ya, cukup banyak juga. Saya rasa mungkin ini yang bisa membuat Bitcoin secara khususnya untuk mulai bergerak juga ya. Karena kita lihat dari sini secara grafik ya, kurang bisa kita analisa juga, karena secara analisa ini benar-benar short termnya juga sideways sekali gitu ya. Kita bisa lihat ini movement pada saat weekend, ini naiknya 0,85%, turunnya 0,7%, nggak terlalu banyak pergerakan sama sekali. Tapi artinya apa? Artinya di sini dia calling up, dia mulai konsolidasi seperti ini menunggu satu event besar, apakah Bitcoin akan breakout ataupun akan mengalami penurunan besar gitu ya. Ini konsolidasi. Mungkin kalau teman-teman lihat secara teknikal bisa kita gambarkan seperti ini. Ya seperti ini, dia konsolidasi seperti ini, tinggal menunggu apakah dia breakdown, ya mulai breakdown, ataukah dia mulai breakout ke atas lagi gitu ya. Secara target, skenario yang saya mau sebenarnya kembali lagi, ini skenario yang kita bahas ya, belum tentu bisa play out, karena kalau skenario seperti ini lebih karena 50-50. Jadi 50% dia mungkin bakal naik, 50% dia bakal turun. Sangat probability saja. Tapi yang kita lihat mungkin market bisa mengalami kenaikan dulu. Ya, bisa dibilang seperti fake breakout ya, untuk catch semua orang, wah ini market naik, FOMO semua, lalu baru dia mulai mengalami penurunan di tengah minggu. Ini salah satu skenario yang saya lihat di dalam market crypto dan possible to happen, karena sering sekali terjadi seperti ini gitu ya. Tapi ini akan kita perhatikan untuk market crypto selama 1 minggu ke depan juga. Jadi stay tune semuanya, bisa lihat juga update-update di channel Telegram maupun di YouTube channel ini. Kita akan coba update juga. Dan itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.